Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso MHI MH, dengan nama anggota yang pertama Lela Akyunin, yang kedua Muhammad Daniel Triwahyudi, yang ketiga Mia Mairera, yang keempat Muhammad Iqbaluddin Alfiansyah, dan yang kelima Muhammad Ivan Al-Hijri. Adapun pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama tentang pengertian Pancasila secara etimologi dan historis. Ini akan dibahas oleh saudari kita Mia Mairera. Kemudian pengertian Pancasila secara terminologi akan dibahas oleh Lela Akyunin, sekaligus NKRI nanti akan dibahas oleh Lela Akyunin. Yang berikutnya yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika akan dibahas oleh saya sendiri, Muhammad Daniel Triwahyudi. Kemudian materi Pancasila sebagai nilai bersama akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbaluddin Alfiansyah. Dan yang kelima, revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ivan Al-Hijri. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membahas tentang latar belakang pembuatan makalah ini. Oke, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai luhur dan kemudian merumuskannya menjadi sebuah pedoman atau ideologi, yakni Pancasila. Pancasila yang notabene-nya merupakan kebudayaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat menjadikan tetap lestari hingga saat ini. Namun, nilai-nilai Pancasila dewasa ini semakin terkikis oleh arus globalisasi yang secara terus-menerus, baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dampak positif maupun negatif. Berbagai upaya melalui jalur pendidikan untuk tetap menanamkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin mengalami kemerosotan. Kemerosotan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin terasa ketika tidak berlakunya lagi TAP MPR nomor 2/MPR/1978 dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17/MPR/1998. TAP MPR nomor 2/MPR/1978 ini berisikan pedoman tentang bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang lebih umum dikenal sebagai P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Namun, ironisnya, nilai tersebut semakin luntur dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Indonesia tidak menerapkan dengan baik nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga cenderung berlawanan dengan pedoman bangsa kita. Itu tadi latar belakang penulisan makalah kami. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan materi pengertian Pancasila secara etimologi dan historis yang akan dijelaskan oleh Mia Mairera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Mairera. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila secara etimologi. Bila dilihat secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa Kasta Brahmana, yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Istilah sila juga bisa berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Istilah Pancasila
menurut Profesor Darji Darmodiharjo SH, telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5. Dari bahasa Sangsekerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5, Pancasila Karma. Setelah tenggelam dalam proses penjajahan yang berkepanjangan, selanjutnya istilah Pancasila tersebut diangkat lagi ke permukaan oleh Bung Karno dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering dikenal dengan BPUPKI. Dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal 1 Juni 1945 dipandang sebagai lahirnya Pancasila. Padahal yang lebih tepat bahwa pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya istilah Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Dan dasar negara kita yang kita kenal dengan nama Pancasila diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nama Pancasila itu sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 maupun dalam batang tubuh. Namun demikian cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud adalah 5 dasar negara kita sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun istilah Pancasila berarti 5 aturan tingkah laku yang penting. Pancasila secara historis. Masuknya Jepang di Indonesia berjalan dengan mulus dan mendapat sambutan gembira dari bangsa Indonesia. Karena perlakuan Jepang yang ramah, bahkan ketika itu rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jepang untuk membentuk suatu badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau disebut dengan Dokuritsu Zumbi Chosakai pada tanggal 1945. Badan tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dilengkapi dengan 2 orang wakil ketua yaitu Yoshio Ichibangase berkebangsaan Jepang dan R.P. Suroso, yang dalam tugasnya merangkap sebagai kepala kantor atau sekretariat serta dengan jumlah anggota sebanyak 64 orang. Sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan masalah yang akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu yang berkenaan dengan calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah beberapa tokoh pendiri bangsa yang mengajukan rumusannya masing-masing, yaitu 1. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Pada hari kedua, pada tanggal 30 Juni 1945, yang tampil menyampaikan pidatonya adalah tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh Kiai Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Namun mereka hanya menyampaikan usul atau pandangan mengenai dasar negara Indonesia adalah berdasarkan syariat Islam. Namun mereka tidak menyampaikan rincian yang menjadi dasar negara tersebut. Yang ketiga yaitu Dr. Supomo. Kemudian dalam persidangan hari ketiga, tanggal 31 Mei 1945,
tampil sebagai pembicara utama adalah Supomo, yang di dalam pidatonya beliau menyampaikan pandangannya mengenai rumusan dasar negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik. Yang keempat, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari keempat dari masa persidangan 1 BPUPKI. Tokoh yang tampil sebagai pembicara utama dalam sidang tersebut adalah Insinyur Soekarno yang berpidato secara lisan mengenai konsep rumusan dasar negara Indonesia. Yang kelima, kesemua usul-usul yang diajukan dalam masa persidangan 1 tersebut masih merupakan unsur dan perseorangan atau individual. Setelah dibahas dalam sidang, ternyata belum menghasilkan kesimpulan yang dapat disepakati. Oleh karena itu, Ketua Sidang 15 BPUPKI meminta kepada para tokoh sebagai pengusul agar mengajukan kembali rumusannya masing-masing secara tertulis dan dihadapkan pada tanggal 20 Juni telah masuk ke Sekretariat BPUPKI. Kita lanjut pembahasan pengertian Pancasila secara terminologi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dijelaskan oleh Lela Akyunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Akyunin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara terminologis. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka lahirlah negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dilanjutkan dengan sidang PPKI sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Naskah dalam UUD 1945 secara keseluruhan terdiri dan tersusun atas 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, bagian batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga, bagian penjelasan yang meliputi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Namun pada waktu UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 baru meliputi pembukaan dan batang tubuhnya saja. Sedangkan bagian penjelasan belum termasuk di dalamnya. Baru setelah naskah resminya dimuat 17 dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, bagian penjelasan tersebut telah menjadi bagian dari UUD 1945. Sehingga sejak saat itu yang dimaksud dengan UUD 1945 terdiri atas 3 bagian sebagaimana tersebut di atas. Pada saat sidang pengesahan Undang-Undang 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Walaupun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi dan ekstensi bangsa dan negara Indonesia
ternyata terdapat pula berbagai rumusan Pancasila lainnya. Salah satunya rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain naskah Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat pula rumusan naskah Pancasila yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, yang antara lain terdapat rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Yang kelima, sosial dari berbagai rumusan Pancasila seperti tersebut di atas. Yang benar dan yang sah adalah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang NKRI. NKRI atau disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintahan diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggaraan kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, negara berbentuk republik dengan sistem desentralisasi pada pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 18 UUD 45 menyebutkan bahwa yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, yaitu pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, yaitu pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Yang kelima, pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Materi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab Kekawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka artinya beragam atau beraneka, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Santosa Suwito Sutasoma menjelaskan, semboyan Indonesia ini tidaklah tanpa sebab, terutama antar agama Hindu Siwa dan Buddha. Artinya, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika menjadi beraneka satu itu. Maknanya, meski beraneka ragam, tapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa.
Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini mengandung makna meskipun Indonesia berbineka tetapi terintegritas dalam kesatuan. Ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Itulah materi dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada materi Pancasila sebagai nilai bersama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbaluddin Alfiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Iqbaluddin Alfiansyah, dan di sini saya ingin membahas Pancasila sebagai nilai bersama. Pancasila, nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila yang ditetapkan oleh para pendiri negara memuat nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara, serta nilai-nilai Pancasila tersebut secara negara dan masyarakat benar-benar diwujudkan dalam perilaku kehidupan negara dan masyarakat. Demikian pula Pancasila dan perkembangannya bukan hanya sekedar suatu konsensus politik, melainkan dia juga sebagai stat fundamental norm. Secara yuridis formal, Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar negara yang memperoleh legalitas hukum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Stat fundamental norm karena tercantum dalam keputusan-keputusan negara tersebut, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya, jadi berlaku dan mengikat setiap manusia Indonesia kapan di mana saja dan ia berada. Pancasila juga berkembang menjadi suatu konsensus filsafati yang mengandung komitmen-komitmen tradisional yang menjadi kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan. Namun konsekuensi dan implikasinya adalah Pancasila dengan segenap silanya sebagai suatu kesatuan dan keutuhan merupakan dasar dan arah bagi pengembangan etika sosial kita. Sebagai etika politik selanjutnya, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dia mengandung beberapa nilai berikut. 1. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2. Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif. 3. Nilai etis, nilai eteis, nilai logis, nilai sosial, dan nilai religius. Nilai yang ada dalam Pancasila tersebut pada kenyataan dapat berlaku umum, universal, yaitu berlaku bagi semua manusia dan bangsa negara, tanpa ada batas-batas tertentu, dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia nasional. Nilai-nilai universal umum tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 dalam pasal-pasalnya yang religius. Oleh sebab itu, bagi bangsa Indonesia tidak boleh tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai inti dan nilai sumber yang masing-masing saling menjiwai dan meliputi, yang memberikan landasan bagi 1. Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolok ukur nilai kriteria. 2. Berlaku umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai. Dan 3. Menjadi landasan kepercayaan, pandangan hidup, dan sikap serta perilaku. Haji Ahmad Wijajah 2003 sampai 3 atau 4. Selanjutnya, sebagai
konsekuensi dari pengakuan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut harus menjadi sumber etika dan perilaku manusia Indonesia, termasuk di dalamnya sikap dan perilaku di bidang politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Ivan Al-Hijri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai Muhammad Ivan Al-Hijri, NPM 2021010271. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan maksudnya adalah praktik, sikap, dan perilaku manusia, baik sebagai masyarakat, bangsa, dan negara, yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Makna tersebut pada dasarnya rasional, wajar, dan memang harus seperti itu. Dan hal tersebut tak peduli bagi mereka yang telah memperoleh penghargaan di pundaknya sekalipun. Singkatnya, hingga saat ini tidak ada manusia Indonesia yang sikap dan perilakunya adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang dapat dijadikan cermin teladan oleh orang yang lainnya, termasuk diantaranya para generasi muda yang sekarang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, SMU, SMP, SD, maupun TK sekalipun. Kesimpulannya, aktualisasi nilai moral Pancasila dalam kehidupan bersifat utopis, angan-angan yang tidak tahu kapan bisa terwujud. Mungkin salah satu atau dua generasi yang akan datang, atau mungkin tidak pernah akan terwujud. Berbagai bentuk pendidikan Pancasila yang ada selama ini pada dasarnya adalah sebagai suatu bentuk usaha aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tetapi dalam praktiknya syarat dengan pendidikan politik yang bertujuan untuk mendukung rejim penguasa pada saat itu, dan kering dengan pendidikan moral. Di sisi lain, berbagai upaya tersebut kurang didukung oleh media yang memadai dalam bentuk tampilan nyata, sikap dan perilaku tokoh masyarakat, bangsa, maupun negara, sehingga dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Bahkan yang lebih tragis, mereka itu memberi contoh sikap dan perilaku yang justru bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Idealnya, nilai-nilai moral Pancasila itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, baik di bidang pendidikan, kedokteran, ekonomi, teknologi, dan hukum. Namun, dalam kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Bidang-bidang tersebut dalam praktiknya cenderung berpihak kepada mereka yang kaya atau mampu dan mengabaikan masyarakat yang miskin. Bahkan sifatnya seperti rangkaian benang kusut yang susah sekali putus, apalagi diurai, sehingga akibat lanjutan yang ditimbulkan adalah munculnya berbagai bentuk kesenjangan sosial di masyarakat. Pembahasan terkait makalah kita yang berjudulkan Pancasila telah selesai dan kita masuk kepada kesimpulan. Pancasila memiliki pengertian secara etimologi, historis, dan terminologi. Pancasila mencakup ideologi bangsa yang dijadikan sebagai nilai bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga dijadikan patokan untuk negara untuk persatuan bangsa Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aktualisasikan di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.